Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang bisa membersamai Anda sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Setelah pada video yang lalu kita membahas tentang pengertian persamaan kuadrat, maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mencari bagaimana kita bisa mendapatkan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi fokus kita saat ini adalah mencari akar dari persamaan kuadrat itu. Penyelesaiannya bagaimana? Maka marilah kita ikuti ya pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan share materinya ya. Oke. Menentukan akar persamaan kuadrat ya. Menentukan akar persamaan kuadrat. Baik. Adapun cara yang bisa kita pakai untuk menentukan akar persamaan kuadrat, ternyata ada 3 jenisnya. Ada 3 cara. Pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan rumus akuadratik atau rumus ABC. Ya, 3 cara inilah yang akan kita pakai, namun khusus untuk video kali ini kita akan memfokuskan pada memfaktorkan ya, memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Nah, tapi ada hal penting yang patut para siswa siapkan adalah para siswa harus terampil dalam operasi bilangan. Para siswa harus terampil perkalian, penjumlahan, pengurangan. Karena operasi bilangan ini sangat mempengaruhi lancar dan kurang lancarnya kita dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan memfaktorkan adalah mengubah persamaan kuadrat itu ya ke dalam bentuk perkalian. Ya, ke dalam bentuk perkalian aljabar itu. Sehingga nanti didapatkan penyelesaian dari persamaan tersebut. Ya. Ini sebagai pemantapan ya, pemantapan, dan ini sangat berguna nanti untuk pemfaktoran. Misalkan kita memiliki bilangan 8. Faktor dari 8 adalah ya 1, 8, 2, 4. Atau dengan kata lain, 8 itu adalah perkalian dari 1 dan 8. 1 kali 8 itu 8. 2 kali 4, 8. Maka kalau ditanya berapa jumlah dari faktor-faktor ini, jumlah dari 1 dan 8 ada 9. Jumlah dari 2 dan 4 ada 6. Kemudian kalau kita ditanya, berapa selisihnya dari faktor itu? Nah, selisih dari 8 dan 1 ada 7. Ya, selisih 8 dan 1 itu 7. Selisih dari 4 dan 2 ada 2. Ya, paham ya? Baik. Sekarang, bagaimana dengan bilangan 10? Ya. Faktor dari 10 adalah 1 dan 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Kemudian 2 kali 5. Itu juga sama dengan 10. Sekarang kalau ditanya berapa jumlahnya dari faktor 10 itu? Kalau 1 dan 10 maka jumlahnya 11. 2 dan 5 jumlahnya 7. Sedangkan kalau selisih dari 10 dan 1 adalah 9. Selisih dari 5 dan 2 adalah 3. Ya. Dan ini keterampilan wajib bagi setiap siswa dalam rangka mempermudah memfaktorkan persamaan kuadrat. Ya, di sini masih ada faktor 12, faktor 15, ya.
Nanti kita isi berikutnya. Baik, kita mulai. Pada video ini kita fokus pada persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A sama dengan 1. Ya. A di sini, koefisien X kuadrat itu 1. Ya. Maka contoh pertama, tentulah himpunan penyelesaian. HP, himpunan penyelesaian. Jadi X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan. Maka jawab, ya ini kita tulis ulang ya, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita tulis ya, dalam kurung X titik-titik kali X titik-titik sama dengan 0. Untuk mengisi berapa ini ya titik-titiknya ini, titik-titik pertama dan titik-titik kedua, maka kita harus membuat tabel ya. Tabel faktor dari 6. Ya ini. Dari 6 ini ya, konstanta 6. Faktor 6 adalah 1 kali 6, jumlahnya 7. 2 kali 3 jumlahnya 5. Maka yang kedua inilah yang kita ambil ya. Yang kedua ini yang kita ambil. Apa sebabnya? Coba kita lihat. Plus 6, maka inilah faktor dari 6 ya. Plus 6 ini faktor dari 6. Di sini plus, maka kita pakai jumlah ya. Kita jumlah ini karena di sini plus 6, maka kita jumlah, bukan selisih ya. Kemudian di sini plus 5 ya, plus 5, maka kita ambil yang kedua yaitu 2 dan 3 jumlahnya 5. Jadi ini 6, ini adalah hasil perkaliannya ada 6. 5 adalah hasil penjumlahan dari faktor 6 tadi. Maka kita pilih 2 dan 3. Oke, jadi kita tulis plus 3 plus 2. Mohon maaf ini terbalik ya, tapi enggak apa-apa. Kita lanjut. X tambah 3 sama dengan 0. Jadi perkalian yang hasilnya 0, maka salah satunya 0. Ya. X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0, maka yang di depan X tambah 3 sama dengan 0. Ya. Lanjut. X sama dengan 0 kurang 3. X sama dengan min 3. Ya, atau X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 kurang 2. X sama dengan min 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 2. Min 3, min 2 adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Baik, sekarang contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan. X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Jawab. Ya, kita tulis biasa. Dari soalnya, X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Kemudian, nah ini kita tulis biasa ya. X dalam kurung kali X dalam kurung sama dengan 0. Nah, kita mau isi berapa titik-titik di sini nih. Ya, maka kita perlu membuat tabel. Ya, ini dia. Ya. Faktor dari 6. Ya, di sini 6. Kita tulis 1, 6, 2, 3. Kemudian di sini 7. Ya, jumlah. Kita pakai jumlah ya, bukan selisih. Kenapa? Karena ini plus 6, maka pakai jumlah 7. Maka yang ataslah yang kita pakai ya, 1 dan 6 jumlahnya 7. Tapi ingat, di sini plus, di sini min. Nah, maka kita tulis lagi di bawah. Ternyata bukan 1 dan 6, tapi min 1 dan min 6. Kalau dikalikan hasilnya 6. Kalau dijumlah hasilnya min 7. Kita lanjut. Ya. Ya. Lanjut. X kurang 1 sama dengan 0. Ya, maka X sama dengan 0 tambah 1, X sama dengan 1, atau X kurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 0 tambah 6, X sama dengan 6.
HP-nya adalah sama dengan 1,6. 1,6. Baik. Contoh lagi yang ketiga, ya. Contoh yang terakhir, insya Allah. Tentukan himpunan penyelesaian dari E kuadrat kurang 5E kurang 6 sama dengan 0. Ya, jawab. Ya. Baik. Kita akan membentuk tabel. Perhatikan dulu, ya. Di sini ada min 6. Ya, min 6, maka kita pakai dalam tabel ini selisih. Ya, kalau tadi plus 6 selalu jumlah, maka min 6 kita ambil selisih. Ya. Sekarang berapa saja faktor dari 6? Faktor dari 6 adalah 1 kali 6. 2 kali 3. Sekarang kita lihat. Ya, selisihnya ada 5. Maka yang kita ambil adalah yang atas. Selisihnya 5. Tapi ingat, hasilnya adalah min 5. Maka perlu kita waspada. Ya. Selisih bilangan itu yang hasilnya min 5. Ya, ternyata diambil satunya adalah plus 6-nya ini min. Jadi plus 1 min 6 hasilnya min 5. Maka dalam perkalian ini, pemfaktorannya kita tulis X plus 1 dari sini ya. X plus 1 kali X min 6. Sehingga menghasilkan X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 1. X sama dengan min 1. Ya. Atau X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 6. X sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan min 1. Di sini ya min 1. Kemudian koma 6. Ya. Min 1,6. Inilah cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dengan syarat ya koefisien dari X kuadrat itu sama dengan 1. Dan insya Allah pada video berikutnya bagaimana pemfaktorannya jika koefisien X kuadrat itu bukan 1. Ya, misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita ikuti lanjutan video berikutnya insya Allah di kesempatan lainnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.